hampir 293 sampai 300 bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, di tempat yang terhormat ini, di Aula Pemda Kabupaten Subang. Tentu atas atensi, apresiasi dari Bapak Bupati Renaldi, termasuk Bapak Haji Agus Mastur. Terima kasih Pak Haji Agus Mastur. Ya, insya Allah nanti di sesi terakhir di 2 jam berikutnya akan memberikan pemaparan materi teknis tentang bagaimana caranya menyembelih secara halal. Dan ini kalau kita data, subhanallah, dari 6.000 atau jangan 6.000 lah, 3.000 masjid saja. Kalau masing-masing masjid itu menyembelih berapa kira-kira? Luar biasa, sekian ekor. Ini berarti potensi keumatan yang ada dari istilahnya rangkaian ibadah kurban ini begitu luar biasa. Bisa jadi puluhan ribu, ratusan ribu hewan kurban setiap tahun itu disembelih di Subang, di Kabupaten Subang. Itu dari mana datangnya sapi, dari mana datangnya kambing, bisa jadi ada yang datang dari Bali, dari Lombok, dari Sumbawa, ada yang dari Sumatera, ini jarang kita dengar ya, dan seterusnya. Ini adalah potensi keumatan yang sangat luar biasa. Rakyat Subang, Subang, Jawa Barat. Tepuk tangan untuk semua. Saya berikan apresiasi tentu saja atas nama pribadi, atas nama pemerintah daerah kepada DMI khususnya yang menyelenggarakan kegiatan hari ini, karena tentu kita ingin bahwa proses ibadah yang tiap tahun dilaksanakan adalah bagian dari sebuah proses yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan cara beribadahnya Nabi Ibrahim AS. Ini dijalankan, dilakukan dengan benar, dengan halal, dan juga bukan sekedar halal tapi juga sehat. Komponen ini yang tentu harus dibangun bersama-sama, dan kesadaran untuk bagaimana menyembelih dengan benar, halal, dan juga sehat ini tentu perlu terus diajarkan, dilatih kepada seluruh warga masyarakat, khususnya para pengurus DKM atau masjid yang ada di Kabupaten Subang khususnya. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. lalu bahwa memang itulah potensi yang luar biasa. Karena kami mengusung visi Kabupaten Subang hari ini, mengusung visi mewujudkan Kabupaten Subang yang mewujud Kabupaten Subang dengan berkelanjutan yang maju, unggul, berkompetitif dalam berbagai karya pembangunan yang berkelanjutan, yang menuju tujuan akhirnya adalah menuju adil, sejahtera, dan religius. Religiusnya untuk dibangun karena kita ingin bahwa masyarakat Subang ini bukan religius, bukan hanya sekedar akronim dan Renaldi Agus gitu ya, tetapi religius betul-betul dari sebuah keinginan masyarakat Subang betul-betul taat kepada Allah, betul-betul bahwa masyarakatnya lebih dekat dengan Allah SWT, dan kita ikut membangun menuju ke arah sana. Ya, dalam sisi di mana hari ini berbicara tentang hewan kurban. Mudah-mudahan dari proses pelatihan seperti ini lahir dulu sembelih yang jujur, ikhlas, dan nanti bukan hanya pada saat rutin di bulan Dzulhijjah saja atau sejak bulan haji ini, Idul Kurban, tapi juga teman-teman bisa juga ikut membantu penyembelihan di rumah potong hewan. Ya, mungkin rumah potong hewan mereka bisa saja secara kesehatan bisa dipahami, tapi mungkin secara syariat butuh juga pemahaman fikih tentang bagaimana menyembelih dengan benar dan halal. Sehingga kolaborasi ini tentu perlu dibutuhkan, ya sangat diharapkan bagaimana sinergitas seluruh elemen. Dan hal ini tidak khusus saja kata pemerintah harus hadir, tapi juga masyarakat melalui lembaga-lembaga yang ada juga harus terlibat. Seringkali saya katakan bahwa pembangunan itu harus terbangun dalam komponen yang disebut dengan pentaelit. 5 komponen. Yang pertama akademisi,
ya para pemikir, para dosen, para akademisi yang bisa memberikan arahan bagaimana Subang ke depan lebih baik lagi. Yang kedua, bisnismen, pengusaha. Ya, pengusaha juga, acara ini kan juga disupport dari beberapa support system atau para donatur yang ada. Yang ketiga, dari komunitas, community. Ya, ada Syifa Peduli, ada DMI, ada ormas Islam yang lain, ada MUI itu memberikan kontribusi yang banyak juga dalam pembangunan. Yang keempatnya, government, pemerintah, dan yang kelimanya adalah media. Media pun juga penting, apalagi di zaman hari ini. Dengan media, bahwa ada orang yang mau macam-macam pun takut, bukan takut karena Allah, takut karena media. Kesian viral, cita saya namanya. Kalau sudah viral, nanti hukumnya udah lain lagi. Alhamdulillah, ini dengan pentahelix ini, saya rasakan bahwa dalam perjalanannya ini bukan secara perlahan kita akan terus dalam. Yang berikutnya yang sampaikan agar tidak salah persepsi di tengah masyarakat, bahwa kami sudah, terutama para pengelola masjid yang sudah minta bantuan ke pemerintah. Kami sudah ambil proposal sekian, tapi kok nggak ditanggapi oleh pemerintah daerah. Dan saya sampaikan pada forum yang berbahagia ini, kami saya lihat dari para pengurus masjid juga mungkin punya majelis-majelis taklim, orang masyarakat Islam juga, bahwa memang hari ini kami melakukan efisiensi. Artinya bahwa hibah ini kami tahan dulu, kami tunda. Paling tidak untuk 2 tahun ini kami tunda untuk hibah yang di luar mandatori, kecuali yang mandatori. Nah, yang di luar mandatori yang buat majelis taklim, masjid ataupun pondok pesantren memang kita akan tunda. Fokusnya adalah dalam 2 tahun ini kami fokus untuk membangun jalan. Ini juga sejalan dengan surat edaran Gubernur Jawa Barat dan juga instruksi Presiden Pak Prabowo. Maka kami juga melakukan itu. Yang tiap tahun kami ini sepanjang saya menjadi wakil bupati, ini tidak kurang dari 60 miliar sampai 80 miliar hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat Subang melalui lembaga-lembaga yang ada. Sisi yang lain, kita juga memiliki keterbatasan di sisi infrastruktur jalan. Dan hampir sepengetahuan saya, pembangunan jalan itu kurang lebih 80 sampai 100 miliar. Nah, kalau sekarang kita ingin membangun jalan dan jalan Subang ini bagus semuanya, lancir, maka dibutuhkan kurang lebih 1,2 triliun. Artinya kalau 100 miliar tiap tahun, maka butuh waktu 12 tahun untuk bisa menyelesaikan jalan Subang selesai. Dan yang dibangun hari ini, 12 tahun yang akan datang mungkin sudah rusak kembali. Nah, kita perlu fokus. Maka Pak Bupati dan menegaskan insya Allah dalam 2 tahun ini kita akan percepatan pembangunan jalan dan disupport juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga yang awalnya tahun ini 80 miliar menjadi 250 miliar, ada penambahan 100 miliar. Dengan mengucapkan semangat bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan Jumlah Suri Halal pada hari ini tanggal 29 Mei 2025 saya nyatakan resmi dibuka.